Selamat pagi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kita di segmen Market Buzz dan berikut kami hadirkan sejumlah sentimen yang mempengaruhi pergerakan dari indeks harga saham gabungan ataupun informasi yang sudah kami rangkum seputar pasar saham. Ada IHSG turun 4,34% sepekan tertekan sektor teknologi. Kemudian ada indeks teknologi anjlok 9,5% dalam sepekan, saham Gotoh masih menjadi beban utama. Ada FOMC The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat tentang suku bunga yang akan berlangsung pekan ini dan juga dinantikan oleh investor global. Kemudian beralih pemirsa ke agenda ekonomi. Ada libur Hari Konstitusi Thailand, kemudian dari India, IHK India, dari Inggris PDB Inggris dan neraca dagang Inggris. Kemudian dari emiten ada AGII RUPS, WIIM RUPS, AGRO DPS HMETD, BGTG DPS HMETD, Garuda Indonesia KUM HMETD, Semen Indonesia KUM HMETD, kemudian ada MFMI X dividen tunai, POWR X dividen tunai, TBLA X dividen tunai interim, dan TOTO pembayaran dividen tunai. Demikian pemirsa beberapa agenda ekonomi dan juga emiten yang patut Anda cermati. Dan untuk berbincang pada kesempatan pagi hari ini, saya sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Kenji. Selamat pagi Mbak Risa. Terima kasih banyak untuk waktunya Mas Kenji. Indeks harga saham gabungan pekan lalu tertekan 4% lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penutupan pekan sebelumnya. Dan kita tahu bahwa sejak Desember, 1 Desember sampai dengan saat ini IHSG selalu ditutup di teritori negatif. Apa yang menjadi concern dari Anda? Oke, jadi kalau memang kita lihat IHSG ini kan sebenarnya momentum bulan Desember itu kan ditunggu-tunggu oleh investor, tapi kan faktanya sampai minggu kedua ini tanda-tandanya belum ada nih untuk yield pacing, tapi menurut saya sendiri pribadi masih ada kans dan nanti untuk peluang di minggu ketiga dan keempat. Biasanya memang window dressing itu kita akan mulai running dari minggu kedua dan seterusnya lah, gitu, di akhir tahun ini. Kalau concern dari saya memang kalau kita lihat bursa-bursa Asia walaupun sebagian mengalami penguatan gitu, Jepang Nikkei tipis, tapi yang lain juga kurang lebih masih koreksi tipis juga. Utamanya kenapa itu karena pemerintah China sendiri sudah meniadakan kan untuk kebijakan zero lockdown-nya itu. Jadi untuk regional sebenarnya harusnya bagus, dan Indonesia saya pribadi merasa sentupi untuk akhir tahun kita juga akan tutup baik lah gitu IHSG-nya. Oke, Anda katakan bahwa minggu kedua biasanya indeks harga saham gabungan baru menunjukkan adanya tren pembalikan arah begitu ya. Kita lihat grafis terkait dengan pergerakan IHSG di bulan Desember dapat Anda saksikan di layar juga pemirsa mungkin ya. Ini bagaimana IHSG bergerak sejak tanggal 1 Desember sampai dengan saat ini, di mana semuanya itu berada di teritori negatif. 1 Desember masih di 7.020, kemudian sempat ditutup juga mengalami pelemahan sampai ke 6.000-an, dan pada tanggal 9 Desember lalu atau hari Jumat ini mengalami pelemahan ke 6.715. Di 6.715 ini Mas Kenji, IHSG bearish. Trennya udah bearish atau masih konsolidasi? Kalau menurut saya kalau sekarang memang kita posisi bearish, tapi konsolidasi untuk menuju di end of year, minggu ketiga dan minggu keempat kita bisa expect perform yang lebih baik sendiri dari kinerja IHSG, dan saya rasa itu akan menjadi momentum rebound khususnya spesifik di minggu ini Mbak Risa. Spesifik di minggu ini, apa yang akan bisa menjadi katalis utama IHSG untuk rebound? Apakah karena sudah jenuh jual, atau mungkin lebih kepada peluang IHSG sambut pengumuman The Fed yang diperkirakan tidak seagresif sebelumnya? Nah, kalau dari sisi seperti yang Mbak Risa bilang itu juga betul, dalam arti sudah masuk jenuh jual karena asing. Kalau kita lihat memang di Q4 ini agak agresif melakukan net aksi jual tentunya begitu. Nah, sehingga kalau kita lihat beberapa saham yang big cap-nya cukup dengan market cap-nya cukup besar, maksud saya itu sudah cukup menarik dari segi harga. Nah, ini kalau menurut saya
pelaku pasar sendiri pun akan mulai ngeker-ngeker nih gitu. Nah ini saham-saham yang katakan discounted price menjelang akhir tahun, dan foreign pun outflow-nya masih sangat-sangat kita bisa predik gitu ya, dalam arti tidak terlalu berlebihan. Faktor kedua, tentu kita, saya rasa Indonesia dan regional kita juga pasti menanti-nanti nih kebijakan The Fed gitu, karena Jerome Powell sendiri sudah menyebutkan mereka mulai akan mengendorkan nih, tidak akan terlalu hawkish lagi mereka membuat kebijakannya. Prediksi kita harapkan bisa di 50 basis point, mudah-mudahan bisa di bawah itu. Oke, mudah-mudahan bisa di bawah itu, tapi tampaknya tidak akan ke 75 basis point ya. Kalau misalnya benar-benar 50 sesuai dengan proyeksi dari market, artinya memang The Fed sudah tidak agresif lagi ya? Betul, memang semenjak penurunan angka inflasi di Amerika sendiri itu dari target itu kan sebenarnya batasnya 8, ternyata turun ke 7,7, habis itu turun ke 7,3%, itu dari The Fed sendiri mulai mengendorkan. Jadi itu saya rasa sentimen positif sekali untuk bursa-bursa lainnya gitu, khususnya regional Asia dan specifically Indonesia. Oke, kalau memang The Fed, ya kita kan masih menanti karena pertemuan The Fed ini masih tanggal 14 begitu ya, waktu setempat gitu. Dalam masa penantian keputusan The Fed ini ataupun pertemuan The Fed, Mas Kenji, apa yang sebaiknya dilakukan oleh investor? Oke, kalau kita ngomong strategi nih, apalagi kita lihat IHSG minggu kedua ini masih koreksi begitu kan. Nah, ini saya rasa kita bisa jadi momentum kita buy on weakness, atau kita beli saham-saham dengan market cap bagus, di khususnya kalau saya soroti itu financial, komoditas tentunya seperti coal dan subsektornya seperti basic material, nikel contohnya, itu yang market capnya bagus, fundamentalnya bagus, dan secara teknikal mungkin sudah masuk ke level support, itu kita bisa mulai entry di situ, Pak. Bisa mulai akumulatif buy untuk kita injak momentum di akhir Desember, even di Januari. Oke, sektor energi memang memimpin pelemahan pada hari Jumat lalu ya, turun 2,58%, memimpin pelemahan harian. Tetapi kalau berbicara mengenai sepanjang pekan lalu, sebenarnya teknologi yang masih menjadi penahan utama, dan kita sudah tahu alasannya adalah menjadi pemberat di situ masih juga Goto gitu ya, yang bahkan sudah keluar dari 10 saham dengan big cap terbesar, dan sekarang harga sahamnya juga sudah di bawah level 100. Tapi sektor energi ini nih yang memimpin pelemahan 2,58%, Anda lihat masih akan berlanjut atau justru berpeluang rebound? Kalau sektor energi, menurut saya masih akan ada pelanjutan koreksi begitu, karena dari sentimen global juga ketidakpastiannya masih cukup tinggi, fluktuasinya masih cukup tinggi begitu. Geopolitik masih jadi isu tentunya, antara Rusia dan Ukraina, berhubungan dengan krisis energi sendiri. Tapi di satu sisi kita bisa lihat itu adalah dengan adanya koreksi di energi gitu, justru di komoditas kita cukup bagus, kinerja sektoral cukup bagus, emiten-emitennya pun juga fundamentalnya kalau kita lihat dari lapangan keuangan juga cukup baik gitu. Oke, kita ulas saham pilihan dari Anda, tapi usai jeda ya. Dan juga pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena Market Buzz akan segera kembali sesaat lagi.